Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jerawat. Jerawat atau akne vulgaris adalah gangguan inflamasi unit pilosebacea yang sering terjadi pada remaja Freeman dan diikuti dengan timbulnya komedo, papula, pustula, dan kista yang ditimbulkan pada daerah muka, bahu, dada, dan punggung. Penonjolan padat yang terdapat pada permukaan kulit berbatas tegas dan ukurannya lebih dari 1 cm yang disebut dengan papula. Nodula sama seperti papula, namun ukurannya lebih besar. Pustula adalah vesikel yang berisi nanah. Kista merupakan penonjolan di atas permukaan kulit berupa kantong yang berisi cairan serosa. Epidemiologi jerawat. Jerawat adalah masalah bagi kebanyakan remaja dan mempengaruhi 85% remaja. Hampir semua orang pernah mengalami masalah jerawat. Umumnya, kejadian tersebut terjadi pada usia 14-17 tahun pada wanita, sedangkan pada laki-laki terjadi pada usia 16-19 tahun. Kadang pada wanita jerawat menetap sampai usia 30-an, bahkan bisa lebih. Etiologi jerawat. Faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit jerawat sangat banyak, antara lain bangsa atau ras, makanan, musim atau iklim, kebersihan, faktor keturunan, infeksi, hormonal, kosmetik, dan kejiwaan atau kelelahan. Faktor penyebab pastinya jerawat belum diketahui, namun terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya jerawat, seperti bakteri Corynebacterium acnes, Staphylococcus epidermis, Pityrosporum adalah mikroba yang menyebabkan jerawat. Pengobatan jerawat. 1. Non-farmakologi. Mencegah jerawat selain dengan obat-obatan dapat juga dilakukan dengan terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan pasien untuk mengurangi frekuensi dan gejala jerawat adalah perawatan kulit, pemilihan kosmetik sesuai dengan kondisi kulit, diet makanan, menjaga emosi, dan disarankan untuk tidak menyentuh jerawat, memijit, dan menggosok jerawat, karena hal tersebut dapat memperparah kondisi jerawat. Sifat jerawat adalah kumat-kumatan dan tidak dapat menghilangkan jerawat dari tubuh, namun kita hanya bisa mengontrol jerawat, bukan menyembuhkannya. Farmakologi. Tujuan pengobatan jerawat adalah mencegah timbulnya komedo, meringankan reaksi peradangan, mempercepat resolusi beradang. Pengobatan jerawat dapat dilakukan dengan memberikan obat topikal, obat sistemik, bedah kulit, atau kombinasi dari cara tersebut. Banyak obat yang dipilih untuk pengobatan jerawat, salah satunya adalah obat topikal. Tujuan pengobatan topikal adalah mencegah pembentukan komedo, menekan peradangan, dan mempercepat penyembuhan lesi. Berdasarkan cara kerjanya, maka obat jerawat dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Namun yang dapat diperoleh sebagai obat bebas hanya obat jerawat yang mempunyai efek kreatolitik seperti benzoil, peroksida, asam salisilat, dan resorcinol. Obat bebas untuk jerawat terdapat dalam bentuk sediaan topikal atau obat luar berupa salep, krim, lotion, jeli, dan sabun. Sebelum penggunaan obat jerawat, kulit dibersihkan dahulu. Sebaiknya penggunaan dilakukan sesudah mandi. Bila terjadi alergi, penggunaan obat jerawat dapat diberhentikan. Jenis-jenis jerawat. Yang pertama, jerawat juvenil. Jerawat jenis ini muncul pada masa puber. Biasanya menyerang remaja pada usia 14-20 tahun. Penyebabnya adalah masalah hormonal yang belum stabil dalam memproduksi sebum.
Kulit wajah dengan jerawat juvenil dirawat dengan menggunakan sabun ber-pH seimbang atau sabun bayi transkulen. Yang kedua, jerawat vulgaris. Jerawat ini berbentuk komedo yang banyak terdapat pada kulit berminyak. Perawatan tipe jerawat ini dengan penguapan hingga kulit cukup kenyal dan lembab. Kemudian jerawat diambil dengan sendok kuna dan olesi dengan krim jerawat atau acnylation. Biarkan semalam baru dibilas dengan air hangat keesokan harinya. Jenis jerawat yang ketiga yaitu jerawat rosacea. Ciri-cirinya yang pertama, biasanya terjadi pada wanita berusia 30-50 tahun. Yang kedua, kulit yang terkena jenis jerawat ini perlu pengobatan secara serius pada dokter kulit. Yang ketiga, mula-mula jerawat akan tampak kemarahan yang dapat menjadi radang hingga menimbulkan perawatan kulit yang terkena. Jenis jerawat ini biasanya dengan penguapan, kompres air hangat atau penyinaran dengan lampu inframerah agar jerawat cepat kering. Jenis yang keempat yaitu jerawat nitrosika. Tipe jerawat ini termasuk berbahaya karena akan menimbulkan lubang atau bopeng. Tahap yang terjadi sudah termasuk tahap akhir yang memerlukan penanganan khusus dari dokter ahli kulit. Berikut gejala-gejala saat menjelang timbulnya jerawat. Yang pertama itu timbulnya bintik merah walaupun tidak membahayakan namun mengganggu. Yang kedua, terkadang bintik merah disertai peradangan yang terasa gatal pada waktu mulai timbul dan terasa sakit bila ditekan. Yang ketiga, peradangan juga bisa disebabkan oleh kuman tertentu yang membentuk kantong kecil atau kista. Bila pecah mengeluarkan nanah dan darah tetapi tidak berbau. Yang keempat itu biasanya timbul di bagian wajah, akan tetapi dapat juga timbul di bagian kulit kepala, leher, punggung, dan dada bagian atas. Yang kelima, timbulnya bintik putih atau hitam yang menonjol dan tidak sakit. Gejala-gejala timbulnya jerawat. Yang pertama, penumpukan sel kulit mati. Yang kedua, tumpukan sel kulit mati terkena bakteri akne. Yang ketiga, mulailah muncul jerawat. Keempat, jerawat mulai membesar dan berwarna kemerahan atau biasa juga disebut dengan popules. Yang kelima, bila muncul nanah atau pus, jerawat disebut pastules. Yang keenam, bila mengandung nanah, lemak, dan cairan-cairan lain, berarti jerawat sudah berada pada kondisi terparah atau kis. 7. Bila kis tidak terawat, akan muncul bopeng, tidak dapat diperbaiki secara maksimal. Yang mungkin dapat dilakukan hanyalah mempertebal lapisan kulit sedikit demi sedikit dengan produk yang mengandung asam glikolat atau asam buah dari tanaman tebu. Itulah tadi hasil diskusi kami. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.